Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama gue Bang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai geometri sepeda. Nah, geometri sepeda ini erat kaitannya dengan posisi berkendara dan kenyamanan berkendara. Nah, berbeda dengan sepeda road bike misalnya, dia punya ukuran frame yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya orangnya tingginya 170 gitu ya, lalu divonis dia ukurannya M. Lalu kalau ukuran M tuh berarti misalnya ukurannya 51 atau 50 atau 48. Beda sepeda beda ukuran. Nah, tapi poinnya gini, ketika misalnya divonis ukurannya 48 tuh artinya tinggi situpnya 48. Nah, ketika tinggi situpnya 48, maka top tube-nya panjangnya berapa, lalu head tube-nya berapa. Nah, kalau kita bicara soal sepeda, sebenarnya ada 3 hal yang sangat mempengaruhi posisi berkendara sama kenyamanan berkendara. Pertama, kalau di road bike ya, berarti kan panjang seat tube, lalu ada panjang top tube gitu ya, lalu ada panjang head tube. Nah, head tube ini makin pendek head tube-nya, berarti posisi berkendaranya semakin aero, semakin menunduk. Otomatis ketika head tube-nya makin tinggi, posisi berkendaranya semakin tegak. Nah, gimana kalau di sepeda lipat? Nah, sepeda lipat ini kan apapun mereknya, untuk setiap jenis sepeda lipat itu hanya ada satu ukuran frame. Jadi kasarannya, kebetulan ini contohnya Brompton, misalnya untuk Brompton ini untuk tinggi teman-teman berapapun gitu ya, mau tinggi teman-teman 125 kayak sampai tinggi teman-teman 2 meter 10 pun gitu kasarnya ya frame-nya ini gitu kan. Jadi memang sepeda lipat itu diciptakan untuk masing-masing jenis, itu ukurannya one size fits all. Jadi berapapun tingginya, berapapun insimnya, berapa jauh pun reach-nya, ya frame-nya ini. Nah, mereka biasanya mengakali dengan jenis handle post dan handlebar yang berbeda. Nah, seperti kita ketahui bersama, sepeda lipat yang 2 lipatan biasanya ada handle post yang teleskopik yang bisa naik turun, lalu ada bentuk handlebar yang macam-macam, ada yang straight, ada yang model M, ada yang model mid race, ada yang model low race dan sebagainya. Nah, sekarang sebelum kita menentukan handle post apa yang cocok buat kita, sebelum kita menentukan handlebar apa yang cocok buat kita, kalau menurut gua kita startingnya dari insim dulu. Nah, nanti insim erat kaitannya dengan tinggi saddle. Nah, gimana cara mengukur insim? Nah, insim itu pada dasarnya adalah panjang kaki bagian dalam teman-teman. Jadi dari pangkal selangkangan sampai ke tanah tanpa alas kaki ya. Jadi ngukurnya begitu. Jadi supaya mudah, kita bisa gunakan buku gitu kasarnya. Dengan buku seperti ini, tolong ditarik langsung sampai ke pangkal ini ya, pangkal selangkangan ya. Nah, pastikan bagian belakang bukunya rata. Jadi kalau bisa malah nyender di tembok itu supaya bukunya nggak miring. Lalu teman-teman ukur panjang insim teman-teman berapa pakai meteran sampai ke buku yang paling atas. Nah, kebetulan kalau gua panjang insimnya 74-75, ya kan, kita anggap 74 biar gampang ya. Nah, panjang insim 74 itu terjemahannya ke tinggi saddle bagaimana? Nah, kalau untuk pengukuran tinggi saddle berdasarkan insim, rumus umumnya adalah panjang insim dikali 0,883, lalu diukur dari tengah bottom bracket sampai ke titik tertinggi dari saddle. Nah, cuman kalau menurut gua metode itu nggak bisa dipakai di sepeda lipat. Kenapa? Karena posisi bottom bracket dia tidak tepat di bawah situ. Nah, berbeda dengan road bike, berbeda dengan mountain bike dan yang lain-lain, biasanya posisi bottom bracket ini sejajar dengan situ. Nah, makanya bisa diukur 0,883 dikali panjang insim, diukur dari tengah-tengah bottom bracket sampai titik saddle yang paling tinggi. Nah, cuman metode itu kalau menurut gua di sepeda lipat nggak bisa dipakai karena bottom bracketnya posisinya ke depan. Nah, menurut gua metode yang paling tepat adalah, tadi kan insim gua 74 ya. Nah, 74 itu gua ukur dari sini nih. Jadi ini kan ada bagian bawah seat tube yang sejajar sama bagian bawah bottom bracket ya. Jadi kita mulai dari sini. Nah, 74-nya di mana? Nah, 74-nya di sini. Nah, jadi ini adalah titik tertinggi dari saddle yang pas buat gue untuk insim yang 74. Nah, kalau teman-teman insimnya 70 berarti ya tinggi saddle-nya maksimal segini. Kalau 75 ya berarti segini. Jadi gitu ya. Cara mengukurnya agak berbeda kalau menurut gue. Karena kalau gue pakai metode 0,883 gitu ya dikali panjang insim dihitung dari bottom bracket, jatuhnya jadi kependekan. Nggak pas buat gua. Nah, tolong diingat juga, tadi kan teman-teman ngukur insim kan nggak pakai sepatu. Jadi ketika nanti teman-teman pakai sepatu, otomatis ada tambahan panjangan insim lagi tuh gara-gara sepatu. Nah, soal sepatu tuh rata-rata panjangnya tebalnya 1,5 cm lah. Gitu. Jadi metode yang paling tepat kalau menurut gua diukur dari bawah sini, ya kan, sampai titik tertinggi dari saddle yang kedudukan. Jadi dari ujung sini majuinnya 1 cm atau 2 cm seperti itu. Jadi 100% dikali insim diukur dari bawah sini sampai sini. Nah, kalau udah ketemu tinggi saddle yang ideal, lalu apa nih? Seperti kita ketahui bersama, saddle ini kan bisa maju bisa mundur, betul nggak? Nah, ketika dia mundur, ya kan mungkin nggak terlalu isu. Karena kalau kita bicara reach ya, reach itu kan jangkauan dari kita duduk di sini sampai memegang handlebar.
Nah ini bisa diakalin dengan cara maju mundur. Nah ketika mundur dia mungkin nggak jadi masalah, tapi ketika dia dimajukan ini sebenarnya ada pakemnya. Jadi saddle ini posisi termajunya adalah ketika teman-teman posisi kakinya di jam 12 gitu ya, di jam 12 di posisi yang paling tinggi, atau jam 1 gitu di crank arm. Itu posisi dengkul teman-teman tidak boleh lebih maju daripada posisi ujung sepatu. Ini sebenarnya prinsipnya sama dengan anak-anak gym yang suka squat. Jadi ketika dia turun dalam posisi terendah, jongkok terendah, itu posisi dengkul tidak boleh lebih maju daripada ujung sepatu. Kenapa? Karena ketika misalnya sepatunya lebih maju dan dengkulnya lebih mundur, maka beban berat badan akan ditanggung oleh otot-otot kaki, seperti otot paha depan, otot paha belakang, hamstring, dan otot pantat. Tapi ketika misalnya dengkulnya terlalu maju, maka semua beban berat badan akan berpindah ke lutut. Nah, untuk jangka pendek, mungkin teman-teman nggak ngerasain bedanya. Tapi nanti ketika udah jangka panjang, teman-teman bersepeda jarak jauh selama setahun, 2 tahun berturut-turut, jangan sampai nanti dengkulnya masalah, malah teman-teman nggak bisa jalan lagi, malah nggak bisa sepedaan lagi, malah amit-amit malah nggak bisa jalan lagi. Jadi tolong pastikan posisi saddle ini, posisi termajunya adalah ketika dengkul teman-teman tidak lebih maju daripada ujung sepatu. Tolong pastikan itu. Apabila teman-teman ketika jam 12 seperti ini posisi sepatunya lebih mundur atau posisi dengkulnya lebih maju daripada sepatu, itu berarti posisi saddle-nya udah terlalu maju. Jadi harus dimundurin sedikit. Nah, tadi udah dapat ya. Jadi posisi ketinggian saddle, lalu posisi maju mundurnya saddle. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ini nih, reach. Ya kan, jangkauan ke handlebar. Nah, seperti kita ketahui bersama, sepeda lipat itu punya handle post yang bentuknya macam-macam. Jadi ada yang bentuknya S kayak begini gitu ya kalau untuk di Brompton, ada juga yang M, ada juga yang H ya kan, lalu ada juga yang P. Nah, untuk sepeda yang 2 lipatan juga macam-macam. Ada yang modelnya dia teleskopik, jadi dia bisa naik turun, ada juga yang dia model lengkung tuh aftermarket untuk 2 lipatan. Setahu gue ada merek Light Pro sama Minus kalau nggak salah. Nah, itu juga panjangnya beda-beda, ada yang panjangnya 42, ada yang panjangnya 35, ada yang 37. Nah, tadi udah dapat dari tinggi saddle, lalu gimana kita memilih handle post sama handlebar? Nah, handle post S ini adalah handle post yang posisinya paling bisa dibilang paling rendah dan sudutnya paling jauh. Jadi kalau kita bisa bilang gitu ya, handle post S ini sudutnya lengkungan ke depannya paling jauh. Jadi dia tuh kalau boleh gue ini ya, handle post S itu ini sudutnya 17 derajat. Jadi dari mulai lurusan headset itu ya, dia lurus ke atas lalu dia menikung 17 derajat ke depan. Nah, ini artinya handle post ini sangat doyong ke depan. Nah, handle post S ini tingginya dari tanah sekitar 93,5 cm. Nah, tadi kan gue bahas lagi untuk yang sepeda 3 lipatan seperti Brompton, ada juga handle post yang paling laris di pasaran, yaitu M. Nah, handle post M ini bisa dibilang handle post yang paling lurus karena sudutnya hanya 4 derajat. Jadi bisa dibilang handle postnya hampir lurus tuh. Nah, ketika hampir lurus, otomatis kan jarak reach-nya mendekat, gitu ya. Jadi otomatis posisi teman-teman berkendaranya lebih tegak karena handle postnya lebih dekat. Nah, meskipun handle post M ini juga bisa di-adjust karena kan handle postnya modelnya naik ke atas, jadi bisa maju, bisa mundur. Nah, lalu untuk handle post yang H ini dia lebih jauh reach-nya karena handle post H ini sudutnya 12 derajat dan dia posisinya lebih tinggi daripada posisi handle post yang M. Nah, sama ada satu lagi, ini ada handle post yang paling unik kalau menurut gua, yaitu handle post P. Nah, cuman handle post P ini sayangnya sudah didiscontinue oleh Brompton di tahun 2019. Nah, handle post P ini doyong ke depannya persis sama kayak S. Jadi dia juga sudutnya 17 derajat. Nah, cuman dia lucunya begini, karena handle postnya model kupu-kupu, jadi teman-teman bisa pilih pegangan antara di atas atau di bawah. Nah, ketika teman-teman pegang yang di atas, ini menyerupai posisinya M. Nah, ketika teman-teman pegang yang di bawah, ini posisinya menyerupai yang S, bahkan agak lebih rendah sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Untuk insim seberapa yang masih memungkinkan pakai handle post yang S? Nah, seperti tadi gue bilang, insim gue 7475. Nah, ketika insim gue 7475, ini posisi saddle gue ini hampir sama tingginya, bisa dibilang sama lah tingginya dengan posisi atasnya handle post atau sejajar dengan handlebar. Nah, posisi ini masih nyaman untuk berkendara yang cukup jauh gitu ya. Dan ini posisi yang sangat aero dan masih enak dipakai untuk kebut-kebutan maupun untuk bersepeda santai gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan handle post S itu
sudah tidak pantas lagi untuk dipakai oleh teman-teman, yaitu ketika posisi sadel teman-teman ini maksimal 4 cm di atas posisi sadel teman-teman posisinya maksimal 4 cm di atas handlebar. Karena kalau udah posisi sadelnya jauh di atas handlebar, lebih dari 4 cm, itu posisinya akan sangat tidak nyaman untuk kendaraan jarak jauh. Mungkin untuk balapan dia enak ya kan, karena posisinya aero seperti road bike. Jadi seolah-olah seperti naik road bike, teman-teman pegang drop bar gitu ya. Tapi kalau untuk jarak jauh pasti nggak nyaman. Jadi mesti diingat-ingat. Tadi kan insim gue 75, posisi gue hampir sejajar dengan handlebar gitu ya. Nah berarti berapa nih? Kalau katakan ini berarti teman-teman maksimal insimnya 80 lah. Kalau masih mau pakai handlebar yang S dan handle post yang S. Nah apabila teman-teman insimnya lebih daripada 80, saya anjurkan mendingan teman-teman bisa beralih ke M. Nah handle post yang M ini sebenarnya handle post yang paling laris di pasaran, karena handle post M ini relatif paling all around gitu ya, karena dia posisinya agak tinggi tapi juga nggak terlalu tinggi, jadi dipakai untuk kebut-kebutan masih bisa, dipakai untuk santai masih bisa, dan posisi handle post M yang bisa maju mundur ini otomatis membuat posisi pengendaraannya bisa di-adjust begitu. Nah tadi kita udah bahas soal ketinggian sadel yang ideal, kita juga udah bahas soal pemilihan handle post dan handlebar yang ideal untuk teman-teman masing-masing. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah sudut sadel, miringnya enaknya gimana? Nah, karena sadel ini kan bisa di-adjust nih, meskipun di samping dia bisa maju mundur, dia juga bisa nunduk, bisa mendongak juga. Nah, sekarang posisi yang pas itu yang mana? Nah, kalau menurut gue begini, ketika posisi handlebar lebih tinggi daripada sadel, maka posisi sadel flat itu ideal, ya kan? Atau kalau mau agak bungkuk dikit boleh, tapi flat itu masih ideal. Tapi ketika posisi sadel sejajar atau lebih tinggi daripada handle post, maka menurut gua sadelnya lebih baik agak ditundukin sedikit. Nah, nunduknya seberapa? Kasarnya begini. Ini kan posisi sadel kan menunduk seperti ini ya. Nah, ini garis lurusnya ini menusuk pas ke tengah-tengah handlebar. Nah, dengan begitu posisi sadel teman-teman akan lebih nyaman. Karena kalau posisi sadel lebih tinggi daripada handlebar dan posisi sadelnya flat, maka ketika teman-teman membungkuk nanti pasti akan ada tekanan di selangkangan yang pasti akan bikin tidak nyaman. Begitu. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe bila belum subscribe. Mohon bantuannya juga untuk share ke teman-teman yang lain kalau teman-teman merasa informasi ini berguna. Mohon dukungannya supaya kita selalu semangat kasih konten yang kita bisa belajar bareng-bareng. Mohon masukannya juga di kolom komen bila ada yang salah atau bila ada tambahan-tambahan dari teman-teman. Saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih, tetap semangat, tetap optimis, tetap sehat. Salam gobang gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.